Sofia mengangguk tanpa berpikir dan berkata, "Tidak masalah. Serahkan padaku. Aku akan kembali dalam 2 hari. Tuan Peter dapat beradaptasi dengan timku dalam 2 hari ini." Peter membungkuk sedikit kepada Sofia dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Terima kasih banyak, Sofia." Sofia tersenyum manis, "Sama-sama." Jack di samping melihat Sofia. Dia mengobrol dengan gembira dengan Tama dan Peter. Dan dia merasa sedikit tertekan. Dia juga ahli dalam urusan cinta, jadi dia secara alami dapat melihat bahwa perasaan Sofia terhadap Tama tidaklah biasa, tapi dari sorot matanya pada Tama. Dia tahu bahwa pada dasarnya mustahil bagi putranya untuk berkumpul dengannya. Terlebih lagi, yang membuat Jack semakin tertekan adalah Sofia akan mengalihkan pandangannya ke Peter karena rasa hormat ketika berbicara dengannya. Di lain waktu, mata indahnya hampir selalu tertuju pada Tama. Dia dan Tama turun dari helikopter hampir pada waktu yang bersamaan. Tapi Sofia bahkan tidak melihatnya dari awal sampai akhir. Terlihat Sofia sudah sampai pada titik tergila-gila pada Tama. Saat ini, Tama adalah orang pertama yang memikirkan Jack dan memperkenalkan Sofia. "Ngomong-ngomong, Sofia, aku akan memperkenalkan kepadamu. Orang di sebelahku adalah Jack Rothschild dari keluarga Rothschild yang terkenal. Tuan, mulai sekarang Tuan Jack akan menjadi mitra strategis saya. Jika keluarga kerajaan Nordik membutuhkan bantuan dari keluarga Rothschild, kamu bisa bertanya saja padanya, dan dia pasti tidak akan menolak." Jack sedikit tidak puas, tapi dia hanya bisa tersenyum dan berkata, "Tuan Renza benar, Nona Sofia, jika Anda ada gunanya bagi saya dan keluarga Rothschild di masa depan, katakan saja." Sofia mengangguk dengan sopan, lalu menatap Tama lagi, dan berkata dengan tidak sabar, "Tuan Renza, agak merepotkan untuk berbicara di sini. Sebaiknya kamu masuk ke dalam. Saya telah meminta seseorang untuk menyiapkan sarapan untukmu sebelumnya. Kita bisa ngobrol sambil makan." Setelah mengatakan itu, dia melihat ke arah Peter dan Jack di sampingnya lalu berkata, "Saya meminta asisten saya untuk menyiapkan ruangan kosong secara khusus. Anda dapat mengatur agar Tuan Peter dan Tuan Jack beristirahat di sana terlebih dahulu. Dan saya akan menyiapkan sarapan dan diantar secepat mungkin. Bagaimana menurut Anda?" Ketika Jack mendengar pengaturan Sofia, dia tahu bahwa Ratu ingin berduaan dengan Tama dan hidup di dunia berdua. Jika dia bijaksana, sebaiknya dia menuruti pengaturannya. Apalagi Jack juga tahu di dalam hatinya bahwa melihat situasi di depannya, putranya pasti tidak akan mempunyai kesempatan untuk memenangkan hati Sofia. Keluarga Rothschild juga bisa berhenti berpikir untuk menikah dengan keluarga kerajaan Nordik. Keuntungan Jack adalah dia lebih mengetahui keadaan terkini. Karena sesuatu tidak mungkin lagi, dia pasti tidak akan menyia-nyiakan energi atau menimbulkan masalah untuk dirinya sendiri. Jadi, dia berkata kepada Sofia dengan sangat sopan, "Terima kasih atas pengaturan yang mulia Ratu." Sofia memanggil pengurus rumah tangga pribadi yang telah dia latih dan memberitahunya, "Bawa kedua pria itu ke kamar untuk istirahat dulu." Pengurus rumah tangga muda itu segera berkata, "Baik, Yang Mulia Ratu." Setelah itu, dia berkata kepada Peter dan Jack, "Kalian berdua, silakan ikut dengan saya." Keduanya mengikuti pengurus rumah tangga Sofia dan pergi, dan Sofia berkata kepada Tama, "Tuan Renza, silakan lewat sini." Tama mengangguk sedikit dan mengikuti Sofia ke kamarnya. Sofia tinggal di suite terbesar di hotel. Meskipun luasnya tidak sebesar rata-rata kamar presidential suite, itu sangat luas dan nyaman untuk ditinggali satu orang. Sofia telah menyiapkan sarapan mewah ala barat di ruang makan suite, dan bahkan restorannya didekorasi dengan cermat. Peralatan makan, taplak meja,
dan bahkan bunga di tengah meja makan semuanya dipilih dan disiapkan dengan cermat. Duduk di hadapan Tama, mata Sofia tidak pernah lepas dari wajahnya. Meskipun dia merasa kedinginan saat tidur dengan Tama terakhir kali, pada dasarnya dia adalah gadis yang penuh gairah dan tidak terkendali yang berani mencintai dan membenci. Jadi meskipun dia sekarang adalah ratu, dia masih tidak merahasiakan perasaannya terhadap Tama. Tama, sebaliknya, merasa sedikit tidak nyaman dengan tatapan langsungnya. Jadi dia segera angkat bicara untuk memecah keheningan dan berkata, "Sofia, aku sangat bersyukur kamu telah melakukan banyak hal untukku kali ini, dalam waktu singkat. Apa mengubah rencana waktu kunjungan membawa masalah bagimu?" Sofia tersenyum tipis dan berkata dengan lemah, "Mengapa Tuan Renza begitu sopan sekarang? Ibuku dan aku diberikan nyawa kami, dan nenekku juga karena Anda. Hanya dengan begitu dia bisa bangun. Anda adalah dermawan terbesar bagi seluruh keluarga kerajaan. Tidak masalah jika kami melakukan hal sekecil itu untukmu." Setelah mengatakan itu, Sofia menambahkan, "Jika Tuan Renza masih membutuhkan saya untuk melakukan hal lain, saya pasti akan melakukannya." Tidak ada kata menyerah. Tama mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Kalau begitu aku tidak akan sopan padamu. Aku mungkin ingin kamu pergi ke New York secara langsung dalam 2 hari ke depan untuk bertemu dengan kepala keluarga Rothschild." Sofia bahkan tanpa bertanya apapun berkata langsung, "Tidak masalah, saya akan melakukan apapun yang diminta Tuan Renza." Tama mengangguk sedikit, mengeluarkan pil penyebar darah dan penyelamat jantung, dan menyerahkannya padanya. Dia membuka mulutnya dan berkata, "Aku menyiapkan obat ini untuk Simon, kepala keluarga Rothschild." New York tidak begitu damai akhir-akhir ini. Banyak hal mungkin terjadi hari ini. Mungkin suatu saat nanti, kondisi fisik Simon akan sangat terpengaruh. Aku minta maaf atas masalah ini. Kamu mungkin perlu membantuku membawakan obat ini kepadanya. Kamu harus meluangkan waktu untuk membuat janji dengannya besok, untuk menghindari dia mengalami masalah fisik dan dia ingin mengucapkan terima kasih secara tertutup." Sofia sedikit terkejut, "Tuan Renza, kenapa kamu tidak memberinya bantuan sebesar itu sendiri?" Tama tersenyum dan berkata, "Tidak ada gunanya aku meminta bantuannya. Belum lagi aku tidak ingin dia mengetahui keberadaanku." Dengan itu, Tama lalu berkata, "Selain itu, pil ini tidak diberikan kepadanya secara cuma-cuma, melainkan membutuhkan uang." Sofia mengerucutkan bibirnya sambil tersenyum, dan berkata dengan lembut, "Saya mengerti, Anda ingin saya membantu Anda menjual pil ini." "Ya." Tama mengangguk dan berkata, "Aku hanya ingin kamu membantuku menjual barangnya. Saat kamu melihatnya, keluarkan pil ini dan potong 10 bagian terlebih dahulu. Berilah dia sebagian, dan setelah dia mengetahuinya, itu adalah hal yang baik. Kamu bisa menjual sisanya padanya. Mengenai harganya, setidaknya dia akan mengeluarkan biaya 1 atau 2 miliar dolar AS. Jika kamu bisa menjualnya lebih mahal, itu yang terbaik." Sofia segera mengerti maksud Tama, dan berkata sambil tersenyum, "Baik, Tuan Renza, saya mengerti. Jika saatnya tiba, tinggalkan saja akun untuk saya dan saya akan menegosiasikan harga dengannya. Setelah itu, minta dia membayarmu, dan minimalnya tidak boleh kurang dari 2 miliar. "Tidak perlu." Tama melambaikan tangannya dan berkata dengan santai, "Pergi dan bicara dengannya, dan kamu dapat mempertahankan manfaat yang kamu peroleh dari negosiasi tersebut." Sofia terkejut, melambaikan tangannya dengan cepat dan berkata, "Tidak, tidak, Tuan Renza, pil itu milikmu. Dan uang yang didapat dari realisasinya juga menjadi milikmu. Bagaimana saya bisa meminta uangmu?" Tama tersenyum dan berkata, "Sofia, aku akan mengatakan sesuatu dengan jujur.
Keluargamu adalah yang termiskin di antara keluarga kerajaan yang ada di Eropa. Dan populasimu juga yang paling menurun. Meskipun popularitasmu sangat tinggi sekarang. Sebagai ratu kerajaan, sulit bagimu untuk menjadi seperti orang biasa. Seperti halnya manusia, dalam hal bisnis monetisasi lalu lintas. Kamu tidak bisa seperti selebriti internet di Indonesia. Dan akhirnya ditayangkan untuk menjual barang, kan? Jadi, pada akhirnya, kamu masih membutuhkan dana yang cukup untuk mempertahankan dan meningkatkan pengaruh dan hard power keluarga kerajaanmu. Kalau tidak, begitu popularitasmu berlalu, keluarga kerajaan akan terdiam lagi. Dan kemudian pikirkan lagi, mungkin sulit untuk meningkatkan pengaruh. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.